Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah kajian problematika pendidikan matematika. Jadi pada video kali ini, video pembelajaran ini, saya akan membaca komentar-komentar kalian terkait dengan hasil PISA 2018, di mana pada video sebelumnya saya memberikan kalian tugas untuk memberikan komentar di diskusi online ya, di diskusi online. Oke. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membaca komentar Anda terkait dengan hasil PISA 2018 ya, yang dimana seperti yang telah kita ketahui bahwa hasil PISA itu menempatkan Indonesia itu pada urutan ke-74 ya dari 80 negara ya. Dan bagaimana apa itu PISA juga nanti sebentar saya akan jelaskan sedikit terkait dengan PISA itu bagaimana ya. Oke. Mudah-mudahan tanggapan Anda ini bisa menggambarkan kondisi pendidikan matematika di negara kita ini ya. Jadi ada 20 pesan ya, berarti ada 20 mahasiswa saya harapkan bisa memberikan tanggapannya, komentarnya terkait dengan persoalan PISA ya, peringkat Indonesia PISA 2018. Oke. Nur Afni yang memberikan tanggapannya. Oke, kita akan lihat Nur Afni. Menurut saya, penyebab mengapa pendidikan matematika kurang meningkat di negara ini disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disebabkan oleh beberapa penyebab. Nah, dia memberikan tanggapan, dia membagi beberapa faktor yang bisa dikatakan. Yang pertama, tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan, efisiensi pengajaran yang belum terpenuhi, mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan, mutu pengajaran, serta standarisasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau kita melihat tanggapan dari Nur Afni ini, semua aspek dia komentari ya secara umum. Efisiensi pelaksanaan, efisiensi pengajaran, efektif pelaksanaan pendidikan, efisiensi pengajaran yang belum terpenuhi, mahalnya biaya pendidikan, dan serta standarisasi pendidikan. Nah, standarisasi ini bisa kita masukkan konteksnya penilaiannya ya, seperti hasil PISA 2018 ini kan dia sifatnya asesmen ya, penilaian. Oke. Terima kasih Nur Afni. Kemudian pendapat berikutnya Lisa Carmelinda. Nah, Lisa Carmelinda. Selamat malam Pak. Oh, berarti dia mengirim tugas ini malam ya, waktu malam. Menurut pendapat saya, salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan matematika ini sehingga kemajuan yang telah dicapai menjadi menurun, yaitu karena kurangnya kualitas dalam proses belajar dan juga karena sebagian orang menganggap matematika ini merupakan mata pelajaran yang susah. Jadi ada dua yang katakan bahwa di satu sisi kualitas dalam prosesnya kurang, kemudian stigma matematika ini masih melekat mata pelajaran yang susah, sukar atau sulit ya. Nah, ini. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang kemudian menurut Lisa berakibat rendahnya prestasi belajar matematika Indonesia, entah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional melalui program PISA ini ya. Selanjutnya Lisa ya, kayaknya sama juga ini ya, sama menurut pendapat saya faktor mempunyai pendidikan matematika ini ya. Dia intinya kontennya sama ya, dia kirim 2 kali. Berikutnya Yuliana L Madiles ya. Yuliana, selamat malam. Malam semua ini ya. Atau mungkin di waktu malam jaringan bagus ya. Menurut saya banyak hal yang mempengaruhi PISA di Indonesia dalam bidang matematika. Di antaranya kualitas baik itu belajar mengajar yang belum memadai, apalagi sarana prasarana dari pendidikan Indonesia itu masih sangat kurang.
Itulah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan peserta didik terutama di bidang matematika ya. Jadi Yuliana ini menyoroti berkaitan dengan sarana dan prasarana ya dari pendidikan di Indonesia. Karena kita ketahui dari demografi negara Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak pulau-pulau ya, banyak pulau-pulau dan mungkin pasti punya pengaruh pendidikan di Jawa, pendidikan di Pulau Sulawesi, pendidikan di Papua, pendidikan di Pulau Kalimantan dan di Sumatera itu punya pengaruh yang bisa saya pastikan punya pengaruh yang signifikan lah terkait dengan sarana dan prasarana ya. Apalagi kita ketahui bahwa pusat pemerintahan kita otomatis di Pulau Jawa ya, sehingga kebijakan ketika suatu kebijakan pendidikan itu dikeluarkan, maka imbas pertamanya itu pasti di Pulau Jawa. Kemudian berimbas di pulau-pulau luar Pulau Jawa. Jadi ini mungkin juga yang harus kita perhatikan bagaimana pendidikan bisa penyamarataan ya di pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Oke, pendapat berikutnya dari Sukma S. Salino. Menurut saya pendidikan matematika di negara ini atau di dalam wilayah Kabupaten Banggai, ini dia lihat Kabupaten Banggai juga, banyak siswa yang kurang berminat dengan matematika disebabkan karena beberapa faktor lain. Model pembelajaran, siswa merasa sulit, rumit, rendahnya minat siswa dalam mempelajari matematika sehingga dibutuhkan berbagai cara guna menarik minat siswa yang dapat menyukai pelajaran matematika. Oke, jadi menurut Sukma dia mengatakan bahwa saya simpulkan bahwa faktor minat ini juga mempengaruhi hasil belajar pendidikan matematika di negara ini ya. Kalau minatnya matematikanya tinggi, maka konsekuensinya hasil belajar matematikanya akan tinggi juga ya. Kalau minatnya rendah, pasti hasil belajarnya rendah. Karena beberapa penelitian menghubungkan antara minat belajar dengan hasil belajar itu punya korelasi yang positif ya. Semakin tinggi minat, maka semakin tinggi hasil belajar. Kemudian pendapat berikutnya Radmin Kanis. Menurut saya permasalahan dalam proses pembelajaran matematika yaitu banyak siswa yang menganggap matematika itu sulit dimengerti, matematika itu rumusnya banyak jadi sering lupa, matematika itu menakutkan karena jika kita tidak menjawab akan dihukum oleh guru Oke, dia ingat pengalaman mungkin ya, dihukum oleh guru. Matematika itu sulit dan rumit karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan menghitung, dan banyak lagi alasan lainnya. Wow. Emosi siswa akan banyak pada efektivitas belajar. Suasana belajar yang tidak menyenangkan dan kaku akan menghambat perkembangan siswa. Sebaliknya, suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat mendorong energi positif siswa sehingga dapat meningkatkan fungsi otak dan mengoptimalisasikan proses belajar serta meningkatkan kepercayaan diri. Jadi dia Radmin Kanis ini juga melihat aspek yang terkait dengan suasana lingkungan di mana siswa itu belajar ya. Ketika suasananya nyaman, lingkungannya mendukung, insya Allah pasti siswa tersebut akan nyaman menerima materi ya, sehingga konsentrasinya itu masih betul-betul terkonsentrasi pada penyerapan materi. Sebaliknya ketika ruang lingkungannya tidak nyaman, bahkan sarananya, sekolahnya, gedungnya itu tidak representatif, bagaimana siswa belajar? Mungkin yang dimaksudkan oleh Radmin Kanis. Dan kenapa Radmin Kanis saya menilai seperti ini? Karena kita bisa juga menjumpai ada beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan lingkungan suasana belajar itu juga mempengaruhi hasil belajar ya. Radmin Kanis. Kemudian Siti Ija Yodana ini salah satu mahasiswa berprestasi ya, sampai olimpiade di tingkat nasional ya kemarin di KN MIPA ya. Menurut dia siapa? Siti Ija.
Berdasarkan hasil PISA 2018 khususnya untuk bidang pendidikan matematika yang sampai saat ini pembelajaran masih sangat kurang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu misalnya kurikulum, model pembelajaran, dan juga sampai saat ini orang-orang menganggap bahwa matematika sangat sulit sehingganya mengurangi minat terhadap matematika. Serta kurikulum yang mempunyai peran yang sangat besar, karena menurut data yang saya baca penyebab utama selalu mendapatkan peringkat rendah adalah kurikulum yang diterapkan. Oke, jadi menurut Siti Ija ini dia langsung to the point ya. Dia langsung menyoroti masalah kurikulum ya. Jadi memang kurikulum ini sangat vital ya, bagian vital dalam hal bagaimana iklim belajar peserta didik itu bisa suasana kontennya, karena di kurikulum kan semuanya termuat ya. Sifatnya konten daripada kurikulum itu yang menurut Siti Ija itu belum mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik ya, belum mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik karena kurikulumnya baik. Oke, jadi Siti Ija menyoroti masalah kurikulum, apalagi kurikulum kita dari beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun kan berganti-ganti. Sekarang kan sudah kurikulum 2013, baru lagi galak-galaknya Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Oke, nanti di terakhir kesimpulannya Pak akan kita terangkan dulu apa itu PISA ya. Kemudian kita akan dudukkan persoalannya ya. Tapi pendapat-pendapat yang kalian berikan ini semuanya punya relevansi terkait dengan rendahnya prestasi matematika di tingkat PISA. Kemudian Ical Aditya, selamat pagi. Kalau menurut saya, mengapa selama pelajaran matematika menjadi mapel yang tidak disukai oleh siswa? Karena model pembelajaran lebih difokus kepada keterampilan hitung-menghitung tanpa menyadari kalau di dalam matematika juga dibutuhkan logika dan nalar dalam menyelesaikan soal-soal berbasis perhitungan pun, serta kurangnya penggunaan media seperti alat peraga agar belajar matematika lebih seru. Jadi menurut Ical ini rendahnya prestasi PISA matematika Indonesia karena berkaitan dengan mata pelajaran yang paling tidak disukai ya, berarti korelasinya minatnya ya. Karena kenapa? Karena menurut Isal bahwa model pembelajaran yang diterapkan itu tidak dapat membangkitkan motivasi atau minat belajar, tidak ada variasi-variasi. Dan karena kenapa matematika ini juga dibutuhkan logika dan nalar, karena logika dan nalar ini yang kemudian dalam menyelesaikan soal-soal PISA, nanti Pak akan berikan satu contoh soal PISA ya. Itu sangat membutuhkan logika dan nalar ya, membutuhkan logika dan nalar. Kemudian kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi tidak soal-soal yang sifatnya konvensional, yang dimana misalnya mencari tinggi segitiga seperti alas kali tinggi, alasnya apa, kemudian tingginya apa, kemudian dimasukkan, kemudian dihitungkan. Jadi tidak. Jadi soal-soal PISA itu perlu analisis, kita memahami logika soal tersebut, dan kemudian apa yang kemudian kita rencana kreatif kita dalam menyelesaikan soal PISA tersebut. Oke. Kemudian Raslino Lambase, menurut pendapat saya, mengenai matematika di negara ini menjadi salah satu pelajaran yang ditakutkan oleh siswa atau peserta didik yang merasa sulit. Dan sekarang dengan keadaan yang ada menjadi kurang maksimal, pembelajaran dilakukan sehingga peserta didik susah ini maksudnya untuk belajar dengan maksimal ataupun akan lebih kurang memahami pembelajaran matematika yang ada. Kemudian model pembelajaran yang ada harus lebih membuat peserta didik tidak merasa membosankan agar lebih bisa dimengerti matematika tersebut ya. Jadi memang ini tantangan kita ya. Tantangan menjadi seorang guru matematika ada beberapa ya. Yang pertama, diri kita harus disukai dulu dengan siswa ya. Karakter kita, sikap kita. Ketika sikap kita, karakter kita bisa disukai, diterima oleh siswa, maka apa yang kita bawakan, apa yang kita berikan itu pasti akan disukai juga meskipun itu matematika ya. Jadi ini memang harus kita perhatikan. Jadi karakter seorang guru itu, kompetensi yang harus dimiliki itu harus memadai sesuai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya gitu. Jadi terima kasih Raslino, Siti Ija dan yang lain-lainnya.
Oke, oh yang berikutnya. Oke, maaf. Oke, selanjutnya pendapat dari Fitra Nurjani. Menurut saya, pendidikan matematika kurang meningkat di negara ini. Salah satunya disebabkan metode pembelajaran kurang efektif sehingga mengakibatkan pemberian materi tidak dapat diterima oleh siswa dengan maksimal. Nah, jadi memang yang Fitra Nurjani sorot itu masalah metode pembelajarannya ya. Kalau metodenya kurang efektif, apa yang kemudian pesan disampaikan tentu tidak akan maksimal ya. Oke. Kemudian pendapat dari Suslianti Pariasa. Menurut saya, pembelajaran tentang matematika di Indonesia itu masih sangat minim bagi pelajar, apalagi dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan bagi pelajar untuk memahami suatu objek dalam pembelajaran matematika tersebut. Maksudnya ini dengan kondisi saat ini mungkin pandemi yang dimaksudkan ya. Jadi saya tinggal menafsirkan saja apa yang kalian tulis ini ya. Oke, mungkin dengan kondisi saat ini memungkinkan pelajar tidak maksimal dan bisa dipastikan karena PISA ini kan dia penilaiannya 3 tahun sekali. Nanti tahun 2021 lagi ini ya, di tahun ini. Dengan kondisi pandemi ini tentu banyak materi-materi yang miss atau tidak dibelajarkan tidak diterima oleh peserta didik. Pasti ya bisa kita bayangkan ya bagaimana hasil PISA nanti di tahun 2021 ini. Oke, kemudian Nadiawati. Assalamualaikum. Menurut saya permasalahan karena rendahnya penguasaan teknologi dan sumber daya manusia rendah dibandingkan dengan negara lain, khususnya di bidang matematika. Di sisi lain, tenaga pengajar tidak menyesuaikan pembelajaran matematika dengan perkembangan teknologi. Masih banyak pengajar yang menggunakan metode pembelajaran yang sama, tidak ada perubahan atau peningkatan, dan juga pengajar kurang memiliki inisiatif dan kreativitas dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa masih menganggap matematika itu hal yang sulit atau tidak bersaing dengan negara lainnya. Jadi penguasaan teknologi yang masih perlu ditingkatkan menurut Nadiawati ya, karena teknologi kan ada kaitannya dengan matematika, apalagi sekarang sudah zaman digital ya, sehingga penguasaan teknologi itu sangat penting untuk dikolaborasikan ataupun diintegrasikan dalam pembelajaran. Oke, Nadiawati, oke sama, intinya dia klik 2 kali ini ya. Kemudian Gina Afipa. Tanggapan saya mengenai hasil PISA 2018 mungkin bisa diterima baik oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi jika kita melihat serta meneliti dengan baik, pendidikan yang ada di saat ini tidak terlalu banyak perkembangan. Mengapa demikian? Karena sistem pembelajaran serta metode yang digunakan tidak terlalu maksimal. Nah, di sini saya setuju dengan tanggapan dari saudari Andri. Saudara Andri Ergen bahwasanya pembelajaran yang digunakan hanya dalam bentuk metode belajar yang dimana guru yang menjelaskan dan siswa hanya bisa menyimak. Mungkin tidak semuanya guru yang ada di Indonesia seperti itu. Oleh karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun dosen nantinya mungkin harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini coba singgung dosen berarti buat curhat juga ini ya, memberikan saran ini ya. Misalnya dari cara mengajar, memilih metode-metode belajar yang menarik, serta dapat menarik perhatian siswa maupun siswi dalam pembelajaran berlangsung. Maksudnya di sini seorang guru mungkin bisa memiliki cara-cara unik untuk bisa meningkatkan pengetahuan serta kecerdasan dari siswa-siswi yang ada. Jadi saran saya bahwa, ini saran saya, insya Allah Nadiem Makarim dengar ini channel ya. Negara Indonesia mungkin harus lebih melihat perkembangan pendidikan sekarang serta dapat memperhatikan kecerdasan siswa-siswi di bidang pendidikan dari berbagai segi mata pelajaran yang ada. Ya, jadi di sini dia menyetujui pendapat Andri. Jika Pak belum baca pendapat Andri mungkin di bagian bawah. Tanggapan saya mengenai hasil PISA mungkin bisa diterima baik oleh rakyat Indonesia. Saya yakin tidak ya, karena dari 80 negara Indonesia berada di peringkat 74. Menerima kenyataan oke lah, tapi menerima hasilnya mungkin banyak faktor yang lebih kita perhatikan ya, sehingga kita betul-betul mengevaluasi dan hasil evaluasinya tersebut betul-betul yang didapatkan adalah sumber masalahnya, sehingga bisa diberikan obat sesuai dengan kebutuhannya. Insya Allah proses pembelajarannya, obat yang saya katakan sini kurikulum ya, sesuai dengan yang
kebutuhan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan di abad 21 ini. Oke, pendapat berikutnya Frili Friska Tumeu. Menurut saya, untuk pendidikan matematika di negara kita terlalu berpacu pada teori kurangnya, praktek atau penggunaan media pembelajaran matematika yang menarik sehingga tidak terlalu berpacu pada penghafalan rumus dan yang kadang membuat siswa untuk malas atau pusing dan bahkan takut untuk mempelajari pelajaran matematika yang dianggap membuat sakit kepala. Wow, saya tahu ada dampaknya matematika yang sakit kepala ya, sehingga akan menarik banyak siswa yang tertarik dengan pelajaran matematika. Serta kurangnya faktor pendukung dari lingkungan sekolah dan kurangnya pendidik-pendidik yang benar-benar terlatih ya. Oke, jadi Frili mengatakan di sini salah satunya faktor lingkungan sekolah dan tenaga pendidiknya. Jadi selama ini gurunya ya, kalau gurunya bagus, insya Allah siswanya bagus. Tapi di atas guru ini ada lingkungan sekolah, ada kepala sekolah. Di atas lingkungan sekolah pasti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi semuanya itu punya andil ya, punya andil dari atas ke bawah. Namun karena di zaman teknologi sekarang ini ya bisa saja siswa-siswa itu ketika minatnya tinggi, sumber-sumber belajar kan sudah tersedia. Cuma persoalannya tidak mulai dari mana dia belajar. Bagi belajar yang mandiri itu agak-agak susah karena tidak ada kurikulum yang mengaturnya ya, mulai dari mana dan akhirnya kemana itu. Itu bagi yang belajar mandiri, bagi minat. Tapi paling tidak mereka punya minat yang bagus, nanti hasilnya akan bagus. Mungkin dari prosesnya agak lama ketimbang menggunakan kurikulum yang tertata rapi ya. Gitu. Pendapat berikutnya dari Nur Anissa Haji Yasin. Nah, menurut saya, menurunnya skor Indonesia pada hasil PISA 2018 terkhusus di bidang matematika yang berada pada posisi 73 itu tentu disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya itu banyak siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit sehingga mengurangi minat siswa untuk belajar matematika ya. Ini memang matematika ini stigmanya sulit ini tidak bisa dihilangkan. Oke, jadi bagaimana untuk tidak bisa sulit? Nah, jadi mendengar kata matematika saja sudah ditakuti. Oke, pemirsa. Nah, jadi itu. Pendapat berikutnya Deslianti ya. Sedikit intermezzo ya, mungkin terbawa suasana Pak membaca ini seakan-akan menyiar radio ya. Deslianti Buek. Nah, tanggapan saya dengan dibentuknya PISA 2018 ya, diikutkan ya maksudnya. Nah, karena PISA itu nanti kita akan lihat sejarah dia tahun 2000 sudah ada ya. Membuat perspektif yang bagus bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Melalui pendapat yang berbeda-beda, Indonesia diajak untuk melihat bagaimana orang lain, negara lain melihat sistem pendidikan di Indonesia, sekaligus memberikan masukan yang baik tentang perbaikan perlu dilakukan di depan di negara kita. Sekian menit tanggapan saya. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama. Oke, ya, jadi memang PISA ini, Pak sudah sedikit singgung tentang PISA, dia bahwa PISA ini diikuti oleh lebih dari satu negara ya. Jadi kurang lebih 80 negara, di mana perwakilan masing-masing negara ini mereka membuat soal tentang PISA. Nah, sehingga jadi soal-soal itu bukan disusun oleh satu negara saja, tapi di mana ketika 80 negara peserta PISA, maka ahli-ahli pendidikan di negara tersebut duduk bersama menyusun terkait dengan soal-soal PISA yang nantinya hasilnya itu akan dievaluasi, kemudian masing-masing negara itu saling memberikan masukannya. Ini sudah Deslianti ini sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu PISA ya. Masing-masing negara itu memberikan masukan, kemudian melihat di negara A model sistem pendidikannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Di negara B model pendidikannya matematika seperti ini dan hasilnya juga seperti ini. Nah, jadi saling tukar informasi, tukar pengetahuan dan saling memberikan masukan ketika di suatu negara ada keberhasilan, bagaimana negara tersebut berhasil melaksanakan pendidikan itu ya. Nah ini Andri Yaman again ya. Menurut Andri Yawan, menurut saya
tentang pendidikan matematika yang ada di Indonesia, terkhusus daerah kita saat ini, bahwasannya proses pembelajaran tentang materi-materi matematika itu hanya lewat pada metode pembelajaran yang seperti biasa. Maksudnya pembelajaran hanya dalam bentuk metode belajar bahwa guru menjelaskan dan siswa banyak menyimak. Kemudian, mengapa pendidikan matematika di Indonesia saat ini menurun? Karena di Indonesia tidak adanya satu bentuk proses belajar mengajar yang kemudian mempunyai cara belajar yang modern ataupun pemecahan masalah pada pembelajaran matematika yang unik dan mudah dipahami. Contohnya, di Singapura, siswa sekolah dasar saja sudah memiliki pembelajaran matematika yang khusus seperti Singapore Maths yang memiliki 3 metode, konkret, piktorial, dan abstrak ya. Menurut saya bahwa Indonesia harus mempunyai konsep ataupun model pembelajaran matematika yang khususnya untuk tahapan pembelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah teratas ya. Oke, jadi menurut dia Andri ini melihat pendidikan di Singapura ya, karena Singapura kalau di hasil PISA kalau tidak salah dia papan atas ya, 10 masuk 10 top 10 lah. Jadi ada namanya Singapore Math, mungkin seolah kita buat nanti Indonesia Math, di mana ada 3 metode, konkret, piktorial, dan abstrak. Karena tingkat matematika itu kan tingkat paling tertinggi kan sifatnya abstrak ya. Kalau soal-soal abstrak itu sudah mudah dikerjakan oleh siswa-siswa kita, pasti insya Allah hasil belajar matematika kita secara kolektif ya. Ingat, ini hasil belajar secara kolektif, bukan secara individu. Kalau secara individu mungkin matematika itu Indonesia punya wajah ya di kancah olimpiade internasional, bawa pulang medali, kalau bukan emas, perak, dan perunggu. Punya apa? Punya istilahnya diperhitungkan. Tapi kalau dalam konteks individu ya. Tapi ini yang kita akan bahas ini secara kolektif, secara klasikalnya ya, bagaimana sistem pendidikan Indonesia. Memang ada anomali ya, kalau di tingkat olimpiade ya, matematika kita, siswa kita ya banyak sering juara. Tapi kenapa kok di PISA ini rendah? Ini ya, kalau sendiri-sendiri mungkin bisa ya, tapi kan yang kita akan lihat namanya sistem, maka berbicara secara klasikal ya, secara klasikal. Oke, jadi itulah ya secara keseluruhan ya, bagi mahasiswa kelas kajian pendidikan matematika ini yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya, dan semua tanggapannya itu pasti punya relevansi terkait dengan rendahnya hasil PISA di 2018 kemarinnya. Oke. Jadi berikutnya saya akan memberikan sedikit pengantar terkait dengan PISA itu ya. Sedikit pengantar, saya akan buat putarkan video yang dibuatkan oleh Kemendikbud, apa itu PISA ya. Oke, apa itu PISA, dan kita nonton sama-sama. Oke, mari kita nonton. Hai sahabat Dikbud, kalian pernah mendengar PISA? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Penilaian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan metode sampling yang sahih. Peserta ujian adalah siswa usia 15 tahun yang duduk di sekolah sampel yang dipilih secara acak. Walau hasil PISA diumumkan setiap 3 tahun sekali, tetapi hal tersebut bukan tentang ranking atau perbandingan skor semata.
jauh lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil penilaian, menerjemahkannya ke dalam berjuta-juta data, dan menyatukan jutaan data itu untuk menciptakan sebuah gambaran tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, hasil PISA dapat menjadi salah satu informasi dalam mempersiapkan sistem sekolah yang lebih efektif untuk mempersiapkan siswa-siswa melanjutkan studi atau memasuki lapangan kerja. Jika sahabat Dikbud ingin tahu lebih lanjut tentang PISA, kunjungi litbang.kemdikbud.go.id. Oke, jadi itulah ya sedikit penjelasan terkait dengan PISA, bahwa PISA ini adalah salah satu penilaian secara jadi itulah tadi PISA ya, bahwa ada 80 negara, masing-masing ahli pendidikan negara, 80 negara itu berembuk bersama kemudian menyusun soal ya. Jadi di PISA itu di PISA tahun 2018, survei PISA diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2018 hingga 19 April 2018. Survei ini melibatkan kurang lebih 12.098 siswa kelas 7 sampai kelas 12 dari 397 sekolah di seluruh Indonesia. Jadi dari 397 sekolah ini kemudian siswanya itu disampling. Nah, jadi dari kelas 7 sampai kelas 12. Karena demografi negara kita ini Jawa, berpulau-pulau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini jadikan siswanya itu merata. Jadi siswanya yang kelas 7 sampai dengan kelas 12 umur 15 tahun. Yang mewakili 85% dari seluruh populasi anak usia 15 tahun di Indonesia ya. Jadi si PISA ini mengukur apa? Yang pertama kemampuan membaca, matematika dan sains. Ada 3 ya, kemampuan membaca, matematika dan sains. Oke. PISA ini dirancang oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Organization for Economic Cooperation and Development ya, untuk menilai kemampuan membaca, matematika dan sains siswa di Indonesia yang telah menyelesaikan masa pendidikan dasar. Jadi tingkat SMP ya. Untuk PISA di Indonesia ada siswa yang duduk minimal di kelas 7, terutama dalam kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut di kehidupan nyata serta kesiapan mereka untuk berpartisipasi secara maksimal di masyarakat. Jadi yang diukur itu, yang diambil sampel itu adalah siswa kelas 7 sampai ya kelas 12. Atau paling tidak dia SMP ya, umur 15 tahun. Ya, umur 15 tahun. Di umur 15 tahun di semua negara, yang 80 negara itu diberikan tes PISA ini ya. Oke, jadi itulah sekilas bahwa soal-soal PISA ini terkategori dia sampai level 6. Level 1, 2 itu level rendah, level 2, 3, 4 dia sedang, dan level 4, 5 yang tinggi. Dan soal-soal PISA itu bisa, khusus matematika itu soal-soal yang kategorinya higher order thinking skill atau soal-soal HOTS ya, yang level berpikirnya tingkat tinggi ya, sehingga itu berdasarkan kesimpulan Pusat Penilaian Pendidikan, mengapa hasil Indonesia rendah, yang dia katakan bahwa tidak terbiasanya siswa mengerjakan soal tipe PISA ya. Tipe PISA soal-soal yang higher order thinking skill. Nah, jadi menjawab soal itu butuh analisa, butuh logika, butuh nalar, dan butuh strategi dalam menyelesaikan soal. Tidak langsung soal-soal yang sifatnya konvensional seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian siswa tidak terbiasa mengerjakan soal yang konteks yang tidak familiar. Dan soal-soal di PISA ini soal-soal dia kebanyakan dia soal-soal cerita ya. Soal-soal cerita yang ketika kita membaca soal tersebut ya betul-betul kita membutuhkan analisis ya. Kemudian rendahnya tingkat keseriusan siswa dalam mengerjakan tes ya, mungkin kebetulan ya yang diberikan sampel-sampel itu dapat dimiliki oleh siswa-siswa yang minat matematikanya
Ya, seperti yang Anda sudah singgung tadi ya, minat matematikanya rendah. Kalau seandainya minat yang disampel adalah kebetulan siswanya minat tinggi, ya insya Allah punya apa. Tapi karena ini kan secara acak ya, sampling, supaya pengambilan sampel itu proporsional, sesuai representatif, tidak dipilih-pilih sesuai dengan kepentingan. Tapi ini berdasarkan metode sampling secara sahih ya. Itu. Dan inilah ya, ini hasil PISA 2018. Kita lihat posisi Indonesia yang teratas ini. Oke, yang teratas adalah Cina ya. Cina, Singapura. Cina ini karena dia sekarang ini bukan negara, salah satu negara pesaing ya, adidaya, dan punya apa, di mana-mana sekarang dia menginvasi, bahkan jadi di Cina ini posisi teratas ya. Cina sekarang jadi bangsa yang ditakutkan ekonominya, bahkan menginvasi apa semua negara, bahkan negara kita ya, yang sudah jelas bermitra dengan Cina di berbagai macam investasi. Jadi dan pemerintah sekarang ini menirutnya, karena Cina ini punya peluang untuk meningkatkan apa kemajuan negara kita. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Cina sesuai dengan kenyataan ya. Mudah-mudahan, karena hipotesisnya itu nanti ketika 10 tahun ke depan, apakah kita akan jadi negara maju atau tidak ya. Oke, dan Indonesia di posisi berapa kita lihat? Indonesia ini tebal, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, posisi 7. Tapi posisi 7 terbawah. Di mana rata kita ini, yang sini yang PISA 2015 dan sini 2018. Jadi ada penurunan, masih penurunan antara skor rata dari tahun 2015 462 untuk kategori membaca, dan 460 tahun 2015 462, dan 2018 453 untuk sains menurun menjadi 458, dan 467 rata-ratanya turun menjadi 456. Oke, ini rata skor ya. Jadi kalau di Indonesia di sini rata-ratanya juga menurun 397, 371. Jadi masih tinggi nilai PISA di tahun 2015 ketimbang 2018. Oke, jadi bisa kita pastikan bahwa di PISA Indonesia tahun 2015 masih tinggi ketimbang yang 2018. Dan bagaimana gambaran PISA di 2021 dengan kondisi pandemi ini? Tentunya negara-negara yang mempunyai daya pendukung teknologi, karena kemarin dan sampai sekarang ini kan pembelajaran kita masih daring. Bisa kita pastikan bagaimana posisi Indonesia PISA 2021 ini, yang tentunya apakah masih di papan bawah atau naik ke papan menengah ya, atau keajaiban di papan atas mengalahkan Cina. Ini. Karena olehnya itu pemerintah sangat konsen ya untuk memperbaiki hasil-hasil ini, seperti mana pernyataannya Nadiem, mereka akan konsentrasi terkait dengan hasil PISA 2018 ini ya, sehingga itu PISA 2018 itu menjadi titik koreksi sistem pendidikan matematika kita di Indonesia. Dan ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pelatihan guru ya. Di tahun 2019 itu ada secara zonasi, secara zona melakukan pelatihan guru terkait dengan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA,
berkaitan dengan pelatihan penyusunan soal-soal High Order Thinking Skill, soal-soal HOTS. Nah itu di Kabupaten Banggai itu sekian ratus yang ikut, dan di tahun 2021 ini itu sudah ada seleksi guru-guru yang kemudian akan diberikan pelatihan penyusunan soal-soal HOTS nanti, sehingga diharapkan di tahun-tahun akan datang mulai dari soal-soal AKM, asesmen kecukupan minimal, maupun soal-soal yang diberikan dalam ujian semester sekolah, bahkan buku-buku nanti diterbitkan itu semuanya buku-buku yang atau soal-soal yang akan diberikan kepada siswa, soal-soal yang sudah HOTS ya, atau soal-soal yang sudah mengandung unsur pisahnya, sehingga tidak ada kesenjangan minimal begini logikanya ya, ketika ada 10 soal minimal 5 soal itu sudah kategori pisah, 5 soal habis. Tapi ketika kita evaluasi soal-soal yang kita berikan di tingkat SD SMP tidak ada unsur pisahnya atau tidak ada soal-soal yang HOTS-nya, itu tentunya ketika diikutkan di pisah ini tentunya tidak akan berbuat banyak. Bagaimana soal-soalnya itu? Salah satunya seperti ini, soal-soal pisah ya. Nah ini. Oke. Soal pisah, misalnya ini contoh soal pisah. Untuk membuat roti manis ukuran jumbo diperlukan barang-barang berikut. Bahan yang diperlukan: tepung terigu 250 gram, gula pasir 40 gram, susu bubuk 10 gram, mentega 30 gram, garam 2 gram, ragi 4 gram. Perhatikan informasi pada roti. Jawablah pertanyaan berikut dengan mengetikkan jawaban pada kotak yang disediakan ya. Jadi kalau di soal-soal pisah itu sudah disediakan memang lembar jawabannya. Jika pemilik toko roti memutuskan mengurangi gula pasir 20% dari takaran awal, maka gula pasir yang diperlukan untuk membuat satu adonan roti manis adalah. Nah ini. Jadi dalam menjawab soal ini tentunya, jadi untuk membuat satu adonan roti ini manis, maka gula pasir yang diperlukan berapa? Nah, jadi untuk menjawab soal ini kan ada unsur bahasanya di sini. Kita memahami maksudnya soalnya apa. Harus ada logikanya. Nah, kemudian ada strategi penyelesaiannya ya. Nah, jadi soal-soal ini kan yang ditanya adalah gula pasir 20% dari takaran awal. Takaran awalnya 40 gram. Nah, takaran awal 40 gram. Nah, dikurangi 20% dari takaran awal. Berarti kalau kita menjawab soal ini, yang semula-mula takarannya 40 gram kan setara berarti 100%. Berarti 100%. Nah, kita jawab saat di sini. Jadi semula-mula soalnya gulanya itu kan takarannya 10 kurang 20. Nah, kemudian dikali dengan 40 gram ya. Nah, gula pasir dikurang 20% dan sebelumnya kan dia 100% ya. Nah, ini jawabannya berapa? Ya. Jadi bisa kita lihat. Berarti 100 kurang 20 berarti tinggal 80%. Kemudian dikali dengan takaran awalnya 40 gram. Berarti ini kan ya 80 per 100 dikali dengan 40, dapatnya berapa ya? Ya 32 gram. Jadi soal ini jawabannya ini. Kita tidak perlu perhatikan tepung terigu, susu bubuk, mentega, karena yang dia katakan di sini, jika pemilik roti memutuskan mengurangi gula pasir, yang di konsentrasi kita kayak gula pasir ya, dikurang 20%, yang sebelumnya 100% dikurang 20%, maka otomatis ketersediaannya dari 100 kurang 20, 80% dikali 40 gram. Maka gula pasir yang diperlukan untuk membuat satu adonan roti manis adalah 32 gram. Nah, jadi begitulah ya. Begitulah contoh-contoh soal pisah terkait dengan bagaimana siswa-siswa kita mampu menjawab soal seperti ini. Nah, sehingga
Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai macam kebijakan, salah satunya melakukan pelatihan-pelatihan di tingkat guru untuk bagaimana menyusun atau membuat soal-soal yang kategorinya soal-soal HOTS, High Order Taking Skill, atau paling tidak dalam level PISA itu berada pada level menengah dan level tinggi, level 3, 4 dan level 5 dan 6. Sehingga itu ketika sebagian besar guru sudah mampu menyusunnya, maka ketika belajarkan kepada peserta didik kita, kemudian diikutkan kebetulan sekolah yang dipilih dan siswanya itu adalah soal-soal yang kebetulan mereka sudah secara klasikal, secara kurikulum dibelajarkan dengan soal-soal hot, insya Allah pasti nanti hasilnya juga akan meningkat. Cuma memang tantangan ada tetap ya, karena kenapa? Karena negara kita demografinya wilayahnya sangat luas, berpulau-pulau, Papua, Sulawesi, Kalimantan, yang dimana ujung-ujungnya juga masalah sarana dan prasarananya. Jadi tantangan di Indonesia ini sangat kompleks ya, berkaitan dengan salah satunya sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran di Jawa, kualitas pembelajaran di Sulawesi, namun asesmennya itu secara nasional. Jadi itu ya, insya Allah kalian sudah bisa memahami apa itu PISA, sudah bisa memahami indikator penilaian PISA, dan insya Allah ke depan kalian ketika menjadi seorang guru, Anda membuat soal, misalnya 5 soal, katakanlah 2 atau 3 itu Anda berikan soal-soalnya HOTS ya, soalnya yang levelnya tinggi atau soal-soal kategorinya susah. Tapi soal-soal tersebut Anda sudah biasakan kepada peserta didik Anda, supaya peserta didik Anda itu mampu menjawab soalnya tersebut. Tapi ketika soalnya itu dalam proses pembelajaran kita memberikan soal-soal yang sifatnya low, rendah, kemudian ujian kita berikan soal yang tinggi, nonsen, omong kosong ya, jadi tidak ada gunanya. Jadi ketika kita biasakan yang soal tinggi, maka ujiannya sesuai dengan apa yang kita biasakan itu. Nah, itu kata kuncinya ya, oke? Jadi cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Nanti Pak upload di YouTube ini, kemudian absensi di YouTube di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.